Selamat datang di channel Jalan Pintas Top. Dalam video ini kita membahas kapan sesungguhnya pandemi COVID-19 berakhir. Tentu semua kita punya pertanyaan seperti itu. Karena gelombang pandemi COVID-19 telah berhasil mengoyak banyak hal dalam kehidupan manusia, mendongkrak ketidaknyamanan, ketakutan yang nyata. Sektor ekonomi begitu terpukul dan yang lebih tragis, kebutuhan hidup manusia yang harus menanggung beban beratnya. Perusahaan yang mulai kelelahan memikul beban karena produktivitas turun, terpaksa harus melakukan pengurangan karyawan. Sedikit banyak sudah membangkitkan peningkatan kejahatan. Untuk menjawab pertanyaan tentang kapan pandemi COVID-19 berakhir, tentu tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Hanya sebuah prediksi saja. Dan sudah barang tentu dari berbagai prediksi, memiliki titik tumpu yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Setidaknya ada beberapa pendapat terkait kapan pandemi COVID-19 berakhir, utamanya di Indonesia. Mari kita simak beberapa pendapat tersebut. 1. Perkiraan ahli statistik dari UGM pandemi COVID-19 berakhir Mei tahun 2020. Melalui pendekatan probabilistik data driven model (PPDM), yaitu model probabilistik yang didasarkan pada data nyata. Sesuai hasil perhitungan dalam prediksi itu minimal terdapat 6.174 orang positif corona. Kondisi seperti prediksi tersebut bisa terwujud dengan syarat atau asumsi. 1.1 Intervensi ketat pemerintah seperti partial lockdown. 1.2 Tak ada mudik. 1.3 Kegiatan seperti salat tarawih di masjid selama Ramadan ditiadakan. 2. Perkiraan ahli dari ITB, pandemi COVID-19 berakhir pada akhir Mei atau awal Juni tahun 2020. Sebelumnya P2MS ITB memperkirakan bahwa pandemi akan selesai pada April tahun 2020. Namun seiring perubahan data hingga mempengaruhi hasil perhitungan, akhirnya diperbaharui di Kompas. Ahli Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung, P2MS ITB. Pandemi Corona akan berakhir pada akhir Mei atau awal Juni tahun 2020. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia akan mencapai puncaknya pada minggu kedua atau ketiga April tahun 2020. 3. Perkiraan BIN COVID-19 pandemi COVID-19 memuncak pada tanggal 2-22 Mei tahun 2020. Pada tanggal 13 Maret tahun 2020 silam, Badan Intelijen Nasional (BIN) memprediksi bahwa kasus COVID-19 di Indonesia akan memuncak sekitar tanggal 2 hingga tanggal 22 Mei tahun 2020. Atau 60-80 hari sejak pengumuman kasus positif tanggal 2 Maret silam. 4. Perkiraan Guru Besar UI. Pandemi COVID-19 berakhir Mei tahun 2020, yaitu perkiraan Hasbullah Tabrani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dinyatakan di Tempo, dengan syarat atau asumsi, masyarakat bisa disiplin. 4.1 Menjaga jarak. 4.2 Tidak ada kontak tatap muka. 5. Perkiraan ahli UNS. Pandemi COVID-19 memuncak pada pertengahan Mei tahun 2020. Ungkap ilmuwan matematika Universitas 11 Maret, Sutanto Sastrareja, diungkapkan di Kompas, dengan pendekatan model SIQR. 6. Perkiraan Doni Monardo. Pandemi COVID-19 akan terkendali. Masyarakat Indonesia diharapkan bisa hidup normal kembali pada Juli tahun 2020. Ungkap Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kompas. Dengan asumsi 6.1. Pemerintah sukses melakukan tes masif. 6.2. Pelacakan yang pada bulan April hingga Mei. 6.3. Masyarakat mau patuh menjalani pembatasan sosial berskala besar, PSBB. 6.4 Tidak mudik lebaran. Dari uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa semua itu hanyalah sebatas prediksi atau perkiraan dan harapan saja. Bahkan beberapa di antaranya sudah terbukti gugur. Dan hal yang tetap utama adalah peran kita semua. Tetapi masalah kapan pandemi berakhir,
bukanlah sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Karena semua itu hanya matematis saja. Justru yang terpenting adalah untuk membuat diri terhindar dari penularan. Sehingga hal ini menuju perwujudan akhir dari pandemi COVID-19 secara nyata, yaitu dengan mengurangi penyebab penularan, dengan mengurangi kontak dengan orang lain. Jawaban paling akurat untuk terhindar dari penularan, paling mudah, murah, aman, pasti, adalah tetap di rumah saja. Pertanyaannya, bagaimana biaya selama harus tinggal di dalam rumah? Bagaimana saya bisa hasilkan uang? Bagaimana kerugian ketika harus tinggal di rumah? Bagaimana penghasilan yang hilang ketika harus di rumah saja? Bagaimana kerugian atas segala sesuatu, kerusakan stok saat harus di rumah saja? Bagaimana biaya untuk memulai kegiatan? Siapa yang harus bertanggung jawab atas semua itu? Untuk mendukung itu, Anda butuh membangun kekuatan ekonomi dari rumah. Jalan pintas top alternatif yang layak Anda pertimbangkan sebagai penopang kebutuhan selama masa di rumah saja, serta menopang atas segala kerugian, opportunity cost serta loss, karena kegiatan yang terhenti selama masa di rumah saja. Demikian video kita kali ini yang membahas kapan sesungguhnya pandemi COVID-19 berakhir. Apapun kesimpulannya, jalan pintas top selalu ada dan setia mendampingi kita semua. Dalam situasi apapun, bahkan di dalam situasi terberat sekalipun. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk selalu dapat info terbaik seputar program membangun ekonomi dari dalam rumah di masa pandemi COVID-19, serta berbagai informasi menarik seputar pandemi COVID-19 lainnya. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, tolong sebarkan kepada semua orang. Karena badai corona atau pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Jika Anda punya pendapat, kritik, saran, pertanyaan atau apapun, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan berikan apresiasi tentang video ini dengan like atau dislike. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.